Teman-teman, jadi beberapa waktu lalu banyak banget yang nge-DM aku di Instagram dan juga ada yang chatting aku di Facebook. Ada juga yang tahu ya Facebook aku. Nah Bun, syarat untuk endoskopi apa sih? Biayanya berapa? Dan apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Di video kali ini aku akan kupas tuntas semuanya sampai selesai. Dan setelah endoskopi apa saja yang harus kita lakukan? So, buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Diva dan Bunda. Kali ini Bunda akan sharing pengalaman lagi ya. Dan ini kemarin tuh ada yang bertanya ya, beberapa orang, Bun, syarat endoskopi itu apa aja sih? Nah jadi buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Nah teman-teman, jadi aku akan cerita awal mulanya aku memutuskan endoskopi. Itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya, karena aku itu takut banget yang namanya obat-obatan, rumah sakit. Makanya itu selama ini aku selalu pengobatan secara herbal ya, karena aku tuh takut selagi masih bisa diobatin dengan menggunakan ramuan-ramuan tradisional, herbal-herbal alami, kenapa enggak? Tetapi karena akhir-akhir ini tuh aku selalu begah dan menurut aku itu harus ditangani oleh medis ya, dan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Karena aku tuh merasa lambung aku tuh terus-terusan kambuh ya. Pokoknya salah makan dikit kambuh lagi, kehujanan dikit atau pulang malam kena angin malam kambuh lagi. Jadi tuh aku merasa gak nyaman. Aku pengen deh bebas kayak teman-teman aku, mereka makan apa aja, pulang malam baik-baik aja. Aku juga kadang suka iri sama teman-teman aku, padahal mereka itu makanannya juga sembarangan. Kadang aku mikir gitu ya, sedangkan aku yang nggak doyan makan mie, yang nggak suka ngopi, yang nggak suka pedes-pedes, kok aku malah kena asam lambung. Nah setelah aku konsultasi dengan dokter, ternyata penyakit asam lambung atau GERD yang aku alami ini adalah dari faktor pikiran ya. Jadi seperti di video sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit asam lambung itu ya. Yang pertama dari makanan, dari pikiran, dari berat badan, kemudian dari makanan-makanan kita yang kita makan tidak halus. Pokoknya ada beberapa hal ya. Kalau kalian penasaran boleh dicek di video aku sebelumnya, tinggal di scroll ke bawah ya. Nah jadi lanjut cerita, pada saat itu aku memutuskan endoskopi setelah aku dari puskesmas. Karena aku kan pakai BPJS ya. Aku ke dokter praktek dulu nih beberapa kali, dikasih obat. Alhamdulillah sembuh. Nggak lama kambuh lagi. Akhirnya aku mulai serius ingin ke dokter spesialis penyakit dalam. Dan aku cerita sama dokter puskesmas. Saat itu, dok, aku udah berobat ke klinik, diberikan obat ini bla bla bla. Tetapi setelah beberapa hari aku minum itu kambuh lagi. Akhirnya dokter di puskesmas itu menyarankan untuk istirahat dan gak boleh stres. Tetapi aku tetap aja bilang, dok ini aku udah ngalaminnya selama kurang lebih 2 minggu. Aku pengen dirujuk. Dokter puskesmas itu tidak bakalan merujuk kita kalau kondisi kita masih baik-baik aja. Aku nggak tahu ya kalau di tempat lain itu, kalau di Jakarta seperti itu. Jadi menurut aku, kalau kita minta dirujuk itu harus benar-benar kondisi kita itu sudah tergolong parah. Padahal bukan itu ya yang kita inginkan. Namanya kita kan pengen sehat, masa nunggu parah dulu, iya nggak? Nah jadi menurut aku itu tidak masuk akal, sehingga aku kekeh minta rujukan ke dokter puskesmas. Karena yang berhak mengeluarkan rujukan itu adalah hanya dokter puskesmas. Dan ada beberapa rumah sakit rujukan. Akhirnya aku divalidasi ya, ditanya-tanya apa aja keluhannya. Aku bilang aku begah, ini sudah kurang lebih 2 minggu. Ditanya muntahnya berapa kali sehari, aku bilang aja aku sering muntah, mual. Apakah berubah fesesnya? Enggak kata aku gitu. Dokternya makin gak mau rujuk aku langsung kekeh lagi, dok ini aku gimana ceritanya gak dirujuk, sementara aku tuh udah minum banyak obat, aku udah 2 minggu ngalami ini tapi gak berubah-berubah. Dan karena aku minta sama dokternya pengen dirujuk dan ujung-ujungnya aku dirujuk juga. Pada saat itu aku dirujuknya di rumah sakit swasta yang ada di Jakarta. Pada saat dirujuk itu semuanya gratis ya, syaratnya itu adalah KTP dan fotokopi BPJS, jangan lupa. Itu adalah yang penting. Nah, dan ternyata BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu pelayanannya sama, guys. Nah, jadi aku itu adalah BPJS-nya kelas 1, tapi
pelayanannya ternyata tetap sama. Jadi jangan bangga jika kalian merasa BPJS-nya kelas 1. Jadi aku itu BPJS kelas 1, setelah itu aku dirujuk, aku ketemu dengan dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit rujukan aku. Nah, pada saat aku ketemu, aku langsung disuruh USG karena aku cerita udah 2 minggu ngalamin hal ini, nggak ada perubahan setelah diberikan beberapa obat. Nah, diberikan rujukan untuk USG besoknya, keesokan harinya dijadwalkan, dan itu semuanya free. Jadi buat kalian yang memikirkan biaya, jangan takut, itu semuanya free. Jadi syaratnya itu hanya KTP dan juga BPJS, fotokopi. Nah, setelah itu aku di USG, setelah dilihat hasilnya baik-baik aja, kata dokter aku, karena aku mengalami masih hal yang sama, begas, sendawa-sendawa, dan perut aku tuh bunyi-bunyi, dan setiap sore aku tuh paniknya minta ampun. Akhirnya aku diputuskan untuk endoskopi. Karena di rumah sakit yang aku tuju itu nggak ada alat endoskopi, akhirnya aku dirujuk lagi di rumah sakit yang sama, tetapi lumayan besar lah ya, di sana fasilitasnya lengkap. Setelah itu aku dijadwalkan untuk ketemu dengan dokter spesialis lagi. Pada saat itu kalau nggak salah aku hari Selasa aku ke sana. Ternyata dokternya itu nanti hari Rabu aku ke sana. Aku dijadwalkan untuk ketemu lagi dengan dokter yang akan melakukan endoskopi. Ternyata itu tidak semua dokter spesialis penyakit dalam yang berhak melakukan endoskopi. Jadi ada dokter yang lebih ahli lagi lah ya, nggak tahu lah apa ya. Setelah itu hari Selasanya aku ke sana lagi. Aku pikir aku langsung endoskopi, ternyata enggak, harus beberapa syarat dulu ya, seperti PCR, toraks, cek darah, cek paru-paru, pokoknya semuanya harus dicek. Kalau misalnya semuanya aman, baru boleh diputuskan oleh dokter itu untuk endoskopi. Nah, setelah itu, aku ditanya sama dokter yang bakalan endoskopi aku udah ketemu di hari Selasa itu. Nah, dan ternyata ada perawatnya yang menjelaskan, ternyata nggak langsung di endoskopi, guys. Aku dijadwalkan Kamis, jadi Selasa, Rabu, Kamis masih ada 2 hari lagi. Dan pada hari Rabunya itu aku disarankan untuk PCR. Jadi kita PCR itu juga gratis. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang harus bayar, tetapi di rumah sakit aku yang nanganin aku ini semuanya itu free, kecuali pendamping. Karena melakukan tindakan endoskopi itu harus ada yang dampingin. Jadi aku minta suami aku yang dampingin, dan dia antigen bukan PCR. Dan antigen itu juga bayar sendiri ya, harus bayar sendiri, jadi nggak di cover BPJS. Itu sih nggak sampai 100.000 ya, alhamdulillah. Nah, dan pada saat hari Kamis itu aku datang, nah semuanya itu udah cek darah, toraks, pokoknya semua itu aman, fungsi hati juga aman semuanya. Akhirnya aku endoskopi di hari Kamis jam 12 siang, dan aku itu adalah pasien pertama yang endoskopi. Aku itu seumur-umur baru pertama kali, dan ternyata seperti itu ya rasanya endoskopi. Kalian yang akan endoskopi jangan takut, relax aja, ikhtiar, minta sama Allah, insya Allah dilancarkan. Dan alhamdulillah kurang lebih 15-20 menit lah ya aku di endoskopi. Ternyata aku tuh ada gastritis ya, dan juga ada peradangan di lambung, sehingga ada beberapa obat yang harus aku minum, dan ada beberapa obat juga yang harus aku tebus sendiri di luar karena nggak di cover BPJS. Dan menurut aku tuh cukup mahal ya obatnya, sekitar 350 ribuan. Di video aku sebelumnya sudah aku bahas ya. Jadi menurut aku sih endoskopi itu gampang-gampang susah ya, tapi itu semuanya free atau gratis. Mungkin kita ada pengeluaran untuk makan aja dan untuk antigen yang akan mendampingi kita. Jadi buat kalian yang pengen endoskopi jangan takut, semuanya insya Allah baik-baik aja. Endoskopi itu tidak seseram yang kita pikirkan. Aku juga takut sih awal-awalnya, tapi ternyata setelah aku jalani, alhamdulillah semuanya aman. Jadi setelah aku endoskopi, aku mengetahui apa yang aku alami, apa yang terjadi di lambung aku, sehingga kita lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih takut ya akan pantangannya. Insya Allah mudah-mudahan sembuh dan kita diberikan kesehatan selalu. Nah, dan setelah endoskopi, saat ini juga aku masih sering kontrol tiap minggu sekali. Dan aku pun bertanya sama dokter aku, sampai kapan sih dok mengkonsumsi obat? Kadang aku lelah dengan obat-obatan ini. Kata dokter yang nanganin aku, tenang aja, ini nggak berlangsung lama, insya Allah 1-2 bulan sudah pulih dan sudah normal lagi, insya Allah. Yang penting aku pantangnya dijauhi, pantangannya dan stresnya, makanannya, dan juga istirahat, pola tidurnya, jangan ngerokok, posisi tidurnya juga diperhatikan. Dan alhamdulillah aku ngerasain saat ini perlahan-lahan membaik, tapi itu dia kalau aku kehujanan,
harus perutnya itu dalam keadaan berisi ya. Kalau kosong aku kambuh lagi. Jadi itu tergantung dari pribadinya kita masing-masing. Jadi itu dia adalah sharing kali ini ya, untuk endoskopi itu free atau gratis. Oke, cukup sekian untuk sharing terkait endoskopi kali ini. Jika kalian yang masih penasaran ingin bertanya-tanya, boleh DM aku di IG aku di noladarhum_waod. Bisa juga di chat ya, aku ada nomor WA-nya di sana. Buat kalian yang mau nanya-nanya apa aja boleh chat ya. Dan buat kalian yang pengen request selanjutnya apalagi yang akan aku share, yang aku akan review, dan video apalagi yang kalian nantikan, boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!